Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar yang ke-3.4, yaitu memahami konsep dan pengertian surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk surat. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Bentuk-bentuk surat ada 6. 1. Bentuk surat lurus penuh atau full block style. 2. Bentuk surat lurus atau block style. 3. Bentuk surat setengah lurus atau semi block style. 4. Bentuk surat lekuk atau indented style. 5. Bentuk surat menggantung atau hanging paragraph style. 6. Bentuk surat resmi atau official style. Anak-anak, kalian masih ingat kan ya, bagian-bagian surat nanti akan tetap kita gunakan dalam pembahasan bentuk-bentuk surat. Nomor 1 nanti kepala surat, nomor 2 nomor surat, nomor 3 tanggal surat, nomor 4 lampiran, nomor 5 hal atau perihal, nomor 6 alamat yang dituju, nomor 7 pembuka, nomor 8 isi surat, nomor 9 penutup, nomor 10 nama instansi dan jabatan, nomor 11 nama penanda tangan, nomor 12 NIP atau jabatannya ya kalau di perusahaan swasta. Kemudian untuk nomor 13 tembusan, 14 inisial pengonsep, penanda tangan, dan pengetik surat. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari bentuk-bentuk surat tersebut. Yang pertama adalah bentuk surat lurus penuh atau full block style. Untuk pengetikan menggunakan mesin tik, ukuran yang akan kita ikuti adalah batas pinggir kiri 20, batas kanan 80. Ini jika menggunakan tulisan elit. Elit itu berarti agak kecil ya. Sedangkan untuk ukuran pika, kita menggunakan batas pinggir kiri 15, batas kanan 75. Kemudian jika pengetikan menggunakan komputer, ukuran yang kita gunakan adalah margin atas ditambah 0,5 cm dari garis kop surat dan margin bawah 3 cm. Untuk margin kiri 4 cm dan margin kanan 3 cm. Atau ini bisa disesuaikan dengan garis atau logo pada kop surat. Anak-anak, kita lihat di sini, ini adalah format bagan surat lurus penuh atau full block style. Kalian bisa melihat di sini ya. Ini kita lihat sebelah kiri itu rata semua, mulai dari nomor surat sampai dengan inisial atau pengonsep. Kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh surat dengan menggunakan bentuk full block style. Ini juga kalian bisa melihat, ini rata kiri mulai dari nomor surat sampai dengan tembusan dan inisial ya. Untuk lampiran ini bisa ditaruh di bawah. 2. Bentuk surat lurus atau block style. Bentuk ini mirip dengan bentuk surat lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama organisasi atau perusahaan, nama penanda tangan, dan jabatan penanda tangan yang diketik di sebelah kanan kertas. Kita lihat di sini, ini hampir sama dengan bentuk full block style tadi ya. Perbedaannya kalian bisa melihat untuk tanggal surat, kemudian nama organisasi, nama perusahaan, kemudian nama orang yang bertanda tangan, dan jabatannya ada di sebelah kanan. Kita lihat di sini ya. Ini adalah salah satu contoh surat yang menggunakan bentuk block style. Kita lihat di sini, ini tanggalnya ada di sebelah kanan, salam penutup, nama orang yang bertanda tangan, dan jabatan orang tersebut ditaruh di sebelah kanan. Kita lihat di sini alineanya tidak menjorok ke kanan ya, tetapi tetap lurus di sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa surat ini berbentuk block style. 3. Bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Bentuk surat setengah lurus ini merupakan campuran antara bentuk surat lurus atau block style dan bentuk surat lekuk atau indented style.
Format pengetikan isi suratnya sama dengan bentuk surat lekuk, yaitu setiap alinea masuk 5 entakan. Anak-anak, kita lihat di sini ya. Ini hampir sama dengan blok style tadi. Nah, sekarang kita lihat ya, tanggal, salam penutup, nama organisasi, orang yang bertanda tangan, dan jabatan orang tersebut di sebelah kanan. Nah, untuk semi block style ini, kalian lihat di sini, untuk alinea ini ada paragraf yang menjorok ke kanan. Untuk kalimat pertama sebanyak 5 entakan. Kita lihat di sini ya, baik alinea pembuka, alinea isi maupun alinea penutup, masing-masing ini menjorok ke kanan 5 entakan. Ini salah satu contoh surat yang menggunakan bentuk semi block style. Kita lihat di sini ya. Ini tanggalnya, kemudian salam penutup, nama orang yang bertanda tangan, dan jabatannya. Kemudian kalian bisa melihat untuk paragraf ini ada 3 alinea. Paragraf pertama ini kalimat pertama menjorok ke dalam 5 entakan. Begitu juga dengan alinea kedua dan ketiga. Untuk kalimat pertama ini menjorok ke kanan sebanyak kurang lebih 5 entakan. 4. Bentuk surat lekuk atau indented style. Bentuk surat lekuk hampir sama dengan bentuk surat setengah lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan alamat tujuan yang bergerigi. Untuk baris pertama dimulai dari margin kiri. Untuk baris kedua dan seterusnya menjorok 5 entakan. Pengetikan tempat dan tanggal, salam penutup, serta nama dan jabatan diketik di sebelah kanan dari tengah-tengah kertas. Kemudian untuk isi suratnya, setiap pergantian alinea baru pengetikannya masuk ke dalam sebanyak 5 entakan. Anak-anak, kalian bisa melihat di sini ya. Ini adalah contoh format bentuk surat indented style. Ini hampir sama dengan semi block style, tetapi yang membedakannya hanyalah alamat tujuan. Kita lihat nomor 4 itu ya. Nah, untuk alamatnya itu pada baris pertama ini rata kiri. Kemudian baris yang kedua menjorok ke kanan 5 entakan. Begitu juga dengan baris ketiga dan keempat masing-masing menjorok 5 entakan, 5 entakan lagi. Ini adalah salah satu contoh surat yang menggunakan bentuk indented style. Cirinya ada pada alamat ya, kalian bisa melihat di situ. Jadi untuk kalimat pertama atau baris pertama itu rata kiri. Kemudian baris kedua menjorok sebanyak 5 entakan. Kemudian baris yang ketiga menjorok lagi 5 entakan. Jadi bentuknya bergerigi seperti itu ya. 5. Bentuk surat menggantung atau hanging paragraph style. Bentuk surat menggantung hampir sama dengan bentuk surat lurus atau block style. Hanya saja saat pengetikan, surat pada baris pertama setiap alinea diketik sebelah kiri, kemudian baris berikutnya diketik menjorok 5 spasi sampai pergantian alinea. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh format surat dengan menggunakan bentuk hanging paragraph style. Untuk paragraf ini cirinya adalah menggantung. Kalian lihat di sini ya. Untuk alinea pertama ini rata di sebelah kiri, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini menjorok ke kanan. Begitu juga dengan alinea yang kedua. Untuk kalimat pertama ini menjorok sebelah kiri, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini menjorok ke kanan. Jadi ini menggantung namanya. Paham ya nak ya? Ini adalah contoh surat dengan bentuk hanging paragraph style. Kita lihat di sini bentuk paragrafnya. Untuk alinea pertama, kalimat pertama menjorok ke kiri, kemudian kalimat kedua dan seterusnya menjorok ke kanan 5 spasi atau 5 hentakan. Begitu juga dengan alinea kedua dan ketiga. Paham ya nak ya? Jadi kesimpulannya bahwa hanging paragraph style itu artinya paragraf yang menggantung gitu ya. 6. Bentuk surat resmi atau official style. Bentuk surat resmi sering dipakai oleh instansi-instansi pemerintah untuk penulisan surat dinas. Alamat dalam diketik di bagian sebelah kanan atau kiri atas surat.
Sedangkan pada bagian kiri dicantumkan nomor, lampiran, dan perihal atau hal surat. Untuk setiap pergantian alinea dari isi surat, pengetikannya masuk 5 entakan. Bentuk surat resmi yang dikenal di Indonesia ada 3. 1. Bentuk modifikasi surat resmi Indonesia Lama. 2. Bentuk surat resmi Indonesia Baru. 3. Bentuk surat resmi Indonesia Baru menurut Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. A. Bentuk modifikasi untuk surat resmi Indonesia Lama. Yang harus kita ketahui, 1. Untuk pengetikan nomor, lampiran, dan hal diletakkan pada sebelah kiri surat. 2. Tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan atas. 3. Alamat surat yang dituju diletakkan di bawah tanggal surat dengan baris pertamanya sejajar dengan perihal. 4. Untuk nama kota pada alamat tujuan diketik masuk 5 entakan. 5. Penulisan nama lembaga atau perusahaan atau organisasi, nama jabatan, dan nama penanda tangan menggunakan centering. Ini adalah bentuk modifikasi surat resmi Indonesia Lama. Kita lihat di sini. Untuk tanggal, kemudian alamat tujuan, nama organisasi, orang yang bertanda tangan, dan jabatan dituliskan di sebelah kanan. Kalian lihat di sini ya. Tanggal, alamat tujuan, nama perusahaan atau organisasi, nama orang yang bertanda tangan, dan jabatan ada di sebelah kanan dan dituliskan centering. B. Bentuk surat resmi Indonesia Baru. Bentuk ini mirip dengan bentuk surat resmi versi LAN. LAN itu lembaga administrasi negara ya. Pada bentuk surat resmi Indonesia Baru, pengetikan nomor, lampiran, dan hal diletakkan pada sebelah kiri surat. Tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan atas. Penulisan alamat surat diletakkan sebelah kiri, beberapa spasi di bawah perihal, tetapi tidak sejajar dengan perihal. Ini adalah format bagan bentuk resmi Indonesia Baru atau New Official Style. Kalian lihat di sini, mulai dari alamat dalam, salam pembuka, dan alinea itu menjorok ke kanan. Jadi tidak lurus dengan nomor halaman dan lampiran. Kemudian untuk alinea ini pada kalimat pertama menjorok ke dalam sebanyak 5 entakan. Ini contoh suratnya ya, sama dengan formatnya tadi, bahwa mulai dari alamat tujuan, salam pembuka, dan alinea ini masuk ke dalam. Kemudian setiap alinea untuk kalimat pertama ini menjorok lagi ke dalam sebanyak 5 entakan. C. Bentuk surat resmi Indonesia Baru menurut Kemdikbud. Bentuk surat resmi Indonesia Baru menurut Kemdikbud sebetulnya sama dengan bentuk surat resmi Indonesia Baru. Hanya menurut Kemdikbud, penulisan tujuan dan isi surat diletakkan di bawah nomor, lampiran, dan hal. Anak-anak, ini adalah bentuk surat resmi Indonesia menurut Kemdikbud ya. Kalian lihat di sini, ini hampir sama dengan Indonesia Baru. Hanya saja untuk ketiga alinea ini pada kalimat pertama tidak menjorok ke kanan sebanyak 5 entakan. Jadi kita lihat di sini ya, ini adalah rata ini. Ini adalah salah satu contoh surat resmi Indonesia menurut Kemdikbud. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini untuk alamatnya di sebelah kiri, kemudian untuk alineanya itu rata juga di sebelah kiri, tetapi bukan sebelah kiri di bawah hal ya, tetapi menjorok lagi semuanya di bawah undangan ini tadi ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian mencoba praktek membuat surat dengan 6 bentuk macam tersebut, kemudian laporkan ke guru kalian masing-masing. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.